Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Prasetyo, nomor induk 221090350062 dari Teknik Pemesinan Fakultas Teknik Unpam Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang pemilihan bahan, yaitu materi stainless steel atau baja tahan karat. Pertama, apa itu stainless steel? Stainless steel adalah material yang mengandung senyawa besi dan setidaknya 12% kromium untuk mencegah proses korosi atau pengkaratan logam. Kemampuan tahan karat diperoleh dari terbentuknya lapisan film oksida kromium yang menghalangi proses oksidasi besi atau ferrum. Baja atau paduan berbasis besi yang mengandung kromium kira-kira 10,5% berat, kadang-kadang diklasifikasikan mengandung kromium kurang dari 12 Wt%. Untuk stainless steel sendiri itu udah banyak penggunaannya di mana-mana. Jadi ini adalah salah satu baja yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Baja ini benar-benar disebut baja tahan korosi atau corrosion resistant steel dalam kurung CRIS. Kromium dalam stainless steel memberikan ketahanan terhadap korosi. Kromium ini menyebabkan lapisan oksida kaya kromium pasif terbentuk di permukaan baja. Ini adalah lapisan yang tak terlihat yang melekat pada permukaan baja, tidak seperti baja berlapis atau dilukis. Jika stainless steel tergores, oksidasi kromium oksida pasif di udara sehingga melindungi baja dari korosi atau oksidasi. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis stainless steel. Klasifikasi stainless steel berdasarkan American Iron and Steel Institute atau AISI. Yang pertama adalah seri 200, seri 300, seri 400. Untuk elemen paduan utamanya yaitu pada seri 200 ada CR, NI, dan MN. Untuk 300 ada CR dan NI, sedangkan untuk 400 ada CR saja atau kromium. Jenis stainless steel. Kelima jenis atau klasifikasi utama stainless steel adalah: yang pertama adalah authentic, yang kedua ferritic, yang ketiga martensitic, yang keempat adalah double, yang kelima adalah precipitation hardening. Sedangkan di IC sendiri yang seperti kita bicarakan sebelumnya ada 200 dan 300 seri, beberapa ada yang 400 dan beberapa lagi ada yang 400. Ini klasifikasi jika dimasukkan ke dalam IC series. Jadi authentic itu ada yang 200 dan 300 series, yang ferritic itu beberapa ada yang 400 series, dan magnetic duplex itu ada yang di 400 series. Mari kita bahas yang pertama adalah authentic stainless steel. Mayoritas stainless steel yang digunakan adalah stainless steel authentic yang mengandung kira-kira 16 sampai 25% Wt kromium dan 7 sampai 30% Wt% nikel. Seri 300 authentic adalah paduan besi kromium nikel, sedangkan seri 200 juga mengandung mangan dan nitrogen untuk menggantikan beberapa nikel. Baja ini diberi nama untuk struktur kubik yang berpusat di muka atau
FCC Face Centered Cubic yang hadir pada suhu kamar yang disebut austenite. Beberapa sifat-sifat stainless steel ini tidak semua, jadi ada beberapa yang tidak mempunyai sifat seperti yang kita sebutkan. Yang pertama, non-magnetic, artinya tidak mengandung magnet. Yang kedua adalah ketahanan korosi yang baik. Yang ketiga adalah tidak dapat diberikan perlakuan panas, tidak diproses dengan panas yang meningkatkan atau kekuatan atau kekerasan. Jadi untuk material ini tidak bisa di hardening ya, untuk diberi panas sehingga kekuatan dan kekerasannya meningkat. Bisa diperkuat hanya dengan proses pendinginan. Yang selanjutnya adalah duktilitas dan ketangguhan yang baik pada suhu rendah dan tinggi. Nikel memberi sifat kriogenik yang baik. Kemampuan kurang baik terhadap stres korosi retak, korosi pitting, dan crevice korosi. Jadi beberapa ada yang bagus dan ada beberapa kekurangan terhadap material ini. Yang kedua adalah ferritic stainless steel. Stainless steel ferritic adalah paduan besi kromium yang mengandung kira-kira 11-30 Wt%. Kromium dan kadar karbon rendah. Nama mengacu pada struktur kubik BBC berpusat pada tubuh yang hadir pada suhu kamar yang disebut ferrit. Beberapa sifat stainless steel ini meliputi 1. Ferromagnetic, 2. Ketahanan korosi umum menengah, 3. Ketahanan retak korosi yang lebih baik daripada austenite, 4. Ketahanan korosi pitting dan celah yang baik, 5. Tidak memberikan perlakuan panas dengan pendinginan dan tempering, menurunkan kekuatan dan ketangguhan pada austenitic. Yang terakhir adalah duktilitas yang baik. Yang ketiga adalah martensitic stainless steel. Stainless steel martensitic adalah paduan besi kromium dengan kromium 11-17 Wt% dan cukup banyak karbon 0,1-1,2 Wt%. Untuk menghasilkan beberapa martensit pada pendinginan. Martensit ini adalah struktur tetragonal atau BCT yang berpusat pada tubuh yang berbentuk saat stainless steel ini dipadamkan atau didinginkan dengan cepat. Dan seringkali bila didinginkan di udara. Beberapa sifat dari stainless steel ini meliputi 1. Ferromagnetic, 2. Ketahanan korosi terendah, dapat diperlakukan panas, bisa diperkuat dengan pendinginan, 4. Kekuatannya tinggi, yang kelima duktilitas dan ketangguhan terendah, resistensi oksidasi suhu yang tinggi. Yang keempat adalah duplex stainless steel. Baja anti karat duplex adalah perpaduan besi kromium nikel yang mengandung 20-30 Wt% kromium dan 2-7 Wt% nikel dan ditambah unsur lainnya. Karena stainless steel ini memiliki dua fase yang ada pada suhu kamar, ferrit dan austenite, keduanya disebut duplex. Beberapa sifat dari baja tahan karat ini meliputi: yang pertama adalah sebagian bersifat magnetis, ketahanan korosi umum yang baik,
3. Ketahanan retak korosi yang lebih baik daripada austenitik. Yang keempat adalah ketahanan korosi pitting lebih baik daripada austenitik. Yang kelima adalah ketahanan korosi intergranular yang lebih baik daripada austenitik. Dan yang keenam adalah kekuatan lebih tinggi daripada austenitik. Selanjutnya adalah pengendapan atau pengerasan stainless steel. Stainless steel persipitasi adalah paduan besi, kromium, nikel yang memiliki unsur lain yang ditambahkan untuk membangun endapan. Selama perlakuan panas post-weld, konstituen ini mengendap dan secara dramatis meningkat kekerasannya, sehingga kekerasan presipitasi. Beberapa sifat dari stainless steel ini meliputi: yang pertama, ketahanan korosi menengah. Yang kedua, kekuatan sangat tinggi bila diolah panas, jadi masih bisa dipanaskan lagi. Bergantung pada komposisi mereka. Perpaduan ini bisa menjadi salah satu dari 3 jenis. Yang pertama adalah martensitic, yang kedua adalah semi-austenitic atau struktur austenit yang dengan beberapa ferrit dan atau martensit. Yang ketiga adalah austenitic. Stainless pengerasan persipitasi memerlukan perlakuan panas 2 tahap untuk mendapatkan sifat terbaik. Yang pertama adalah larutan aneal pada suhu tertentu antara 1900 sampai 2200 Fahrenheit atau 1038 sampai 1204 derajat Celcius, diikuti dengan pendinginan. Ini menghasilkan berbagai struktur yang tercantum di atas. Kemudian, baja tersebut telah lama menjadi penyebab persipitat, maka nikel, titanium, atau unsur lainnya terbentuk, yang secara dramatis meningkatkan kekuatannya. Di sini kita akan belajar mengenai kegunaan masing-masing stainless steel tadi. Di dalam tabel ini dapat kita lihat berbagai jenis-jenis stainless steel dan kegunaannya serta grade-grade yang umum digunakan. Untuk pertama, untuk austenitic itu biasa buat alat dapur, konstruksi, perlengkapan, pertambangan, aplikasi otomotif, dan alat medis. Jadi seperti untuk alat-alat operasi, alat dapur, seperti untuk bagian-bagian daripada sendok dan garpu. Grade-grade umum yang digunakan adalah 304 dan 316. Contoh pada industri konstruksi dan perlengkapan adalah segel, wear clip, kawat baja, turnbuckle, atau murbaut. Jadi untuk murbaut yang stainless steel khusus untuk beberapa bagian yang emang dari fungsional mesin itu tidak boleh karat, dia menggunakan jenis stainless steel yang austenitic. Yang kedua adalah ferritic, otomotif, part, industri mesin, peralatan dapur. Di sini yang grade yang umum digunakan adalah 430 dan 434. Contoh penggunaan peralatan dapur adalah yang buat ngegrill dan barbecue. Selanjutnya adalah martensitic. Kegunaannya adalah untuk bikin pisau, bilah turbin upan, peralatan makan, peralatan bedah, otomotif, peralatan mesin, dan senjata api. Untuk grade-grade yang digunakan sendiri seperti 420, 410, 440. Contohnya adalah pisau dan senjata api. Duplek
pemrosesan atau penyimakan bahan kimia, industri minyak dan gas, tangki kargo, serta aksesoris laut. Ini yang digunakan adalah 2205 series. Yang selanjutnya adalah precipitation hardening. Biasa digunakan di alat medis, alat militer, mesin, aerospace atau peralatan kapal terbang, industri minyak dan gas. Grade-grade-nya yaitu 17-4 dan 15-5. Di sini kita akan berbicara tentang grade-grade stainless steel yang sering digunakan pada industri. Yang pertama adalah SS304. Jenis stainless steel ini merupakan jenis yang paling sering digunakan untuk tipe austenitic stainless steel, karena lebih dari separuh jumlah stainless steel yang beredar berasal dari tipe 304. Grade ini memiliki tingkat ketahanan korrosi yang baik, namun terendah dibandingkan 316 dan 430. Jenis ini mampu berada di suhu maksimal 870 derajat Celcius atau 1679 Fahrenheit dengan titik lebur pada 1400 sampai 1420 derajat Celcius, atau jika dikonveksi ke Fahrenheit 2550 sampai 2590 derajat Fahrenheit. Penggunaannya yaitu stainless steel digunakan pada industri perkapalan, alat angkut barang yaitu shackle atau segel, jarum keras, wire cut atau moorbout. Yang kedua adalah SS316, yaitu jenis stainless steel yang satu ini lebih baik dibandingkan 304 karena memiliki kandungan molybdenum lebih banyak, sekitar 2-3%, yang memberikan resistensi lebih besar terhadap kerusakan dan tahan terhadap klorida. Hal tersebut menjadikan jenis stainless steel ini cocok untuk produk daging dan makanan asing. Stainless steel 316 mampu berada pada suhu maksimal -800 derajat Celcius atau 1472 Fahrenheit dengan titik lebur pada temperatur 1371 sampai 1399 derajat Celcius atau 2500 sampai 2550 derajat Fahrenheit. Contoh pengaplikasiannya yang pertama adalah industri kapal, alat angkut berat, jarum keras atau wire cut juga. Yang ketiga, SS430. Jenis stainless steel 430 berasal dari tipe ferritic yang paling banyak digunakan karena menawarkan ketahanan korrosi yang cocok untuk kapasitas keperluan umum yang sering diaplikasikan pada barang dekoratif. Jenis stainless steel ini dapat bertahan pada suhu maksimal 815 derajat Celcius atau 1499 Fahrenheit dengan titik lebur pada 1,425 sampai 1510 derajat Celcius atau 2597 sampai 2750 Fahrenheit. Contoh barang dari SS430 adalah trim otomatis dan mesin pencuci piring. Di sini bahan-bahan pengisi stainless steel. Bahan pengisi pengelasan stainless steel dapat dilas dengan atau tanpa logam pengisi. Di sini adalah proses-proses jika ingin menyambungkan stainless steel. Proses yang membutuhkan logam pengisi seperti submagnet metal arc welding, gas metal arc welding, flux core arc welding atau flux core arc welding. Proses untuk logam pengisi yang opsional adalah GTAW, gas tungsten arc welding, PAW plasma arc welding, dan
BBLR baja berlapis logam rendah, dan EBW elektro beam welding. Bahan pengisi stainless steel. Spesifikasi AWS untuk elektroda pengelasan stainless steel dan logam pengisi dijelaskan dalam daftar standar yang diberikan pada penjelasan ini. Proses pengelasan yang tercakup untuk logam pengisi adalah sebagai berikut. Untuk AWS A5.4 memakai SMAW electrode atau sub magnet metal arc welding. Yang kedua, AWS A5.9 GMAW electrode atau gas metal arc welding. Selanjutnya GTAW welding rod, gas tungsten arc welding. Selanjutnya SAW electrode sub magnet arc welding. Yang ketiga adalah AWS A5.22 FCAW electrode flux core arc welding. Yang kedua core wheel for GTAW. Yang keempat adalah AWS A530 atau consumable insert. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses-proses penjelasan pembuatan stainless steel. Proses pembuatan stainless steel melibatkan beberapa tahap penting yang memastikan material ini memiliki tahan korozisi yang tinggi serta sifat mekanis yang unggul. Berikut adalah tahapan-tahapan utama pembuatan stainless steel. Yang pertama adalah persiapan bahan baku, yang kedua peleburan, yang ketiga penghilangan kotoran, yang keempat penambahan paduan, yang kelima casting atau percetakan, yang keenam pemrosesan panas atau hot rolling, yang ketujuh annealing atau pickling, yang kedelapan adalah cold rolling. Ini jika diperlukan. Yang selanjutnya adalah finishing, dan yang ke-10 adalah inspeksi dan pengujian. Inspeksi dan pengujian tentu adalah proses akhir dari setiap manufacturing untuk memastikan bahwa apa yang kita buat itu sesuai dengan standar dan apa yang kita inginkan. Kita perinci lagi. Untuk yang pertama adalah persiapan bahan baku. Di sini stainless steel dibuat dari campuran besi dan beberapa elemen paduan, terutama kromium, nikel, molybdenum, atau Mo. Kromium adalah elemen kunci yang memberikan sifat tahan karat pada stainless steel. Bahan baku biasanya mencakup besi bekas atau scrap metal, kromit, serta berbagai paduan logam lainnya. Yang kedua adalah proses peleburan. Proses dimulai dengan peleburan bahan baku dalam tanur listrik, electric arc furnace atau EAF atau tanur bonus listrik. Suhu tinggi yang digunakan untuk mencairkan logam dan membentuk cairan homogen. Proses ini seringkali dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama adalah primary melting, yaitu bahan baku dilebur dan dicampur dalam tanur. Yang kedua adalah secondary melting. Kadang-kadang peleburan kedua dilakukan untuk memurnikan logam lebih lanjut dan mencapai komposisi kimia yang diinginkan. Yang ketiga adalah proses penghilangan kotoran. Setelah logam mencair, langkah selanjutnya adalah penghilangan kotoran atau impurities yang dapat mempengaruhi kualitas stainless steel. Proses ini bisa melibatkan metode desulfurisasi, deoksidasi, dan penghilangan karbon atau dekarburisasi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah argon oxide decarburization atau AOD yang memanfaatkan gas argon dan oksigen untuk mempengaruhi kadar karbon. Yang keempat adalah penambahan paduan.
Pada tahap ini, elemen paduan seperti kromium, nikel, molybdenum ditambahkan ke dalam campuran. Penambahan ini harus dilakukan dengan presisi tinggi untuk memastikan sifat mekanis dan ketahanan korsi yang diinginkan. Komposisi paduan ini menentukan jenis stainless steel yang dihasilkan, seperti austenitic stainless steel mengandung nikel dan kromium tinggi, misalnya 304 dan 316. Ferritic stainless steel mengandung kromium tinggi tetapi rendah atau tanpa nikel, misalnya 403. Martensitic stainless steel mengandung kromium dan karbon tinggi serta sedikit nikel, misalnya 410. Selanjutnya, proses kelima yaitu casting atau percetakan. Setelah komposisi kimia tercapai, logam cair dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk slab, bloom, atau billet. Percetakan ini bisa dilakukan secara continuous atau continuous casting atau dalam batch ignite casting. Yang selanjutnya adalah pemrosesan panas atau hot rolling. Slab atau billet yang telah dicetak kemudian dipanaskan dan digulung dalam kondisi panas atau hot rolling untuk membentuk lembaran, plat, batang, atau bentuk lain. Proses ini mengurangi ketebalan dan meningkatkan kekuatan material, jadi seperti dipres. Selanjutnya adalah annealing dan pickling. Setelah hot rolling selesai, stainless steel biasanya mengalami proses annealing, yaitu pemanasan ulang untuk menghilangkan tegangan internal dan meningkatkan struktur kristal. Selanjutnya dilakukan pickling, yaitu pembersihan permukaan dengan larutan asam untuk menghilangkan oksida dan kerak yang terbentuk selama peleburan dan rolling. Yang kedelapan adalah cold rolling jika diperlukan. Untuk menghasilkan produk dengan toleransi ketebalan yang lebih ketat dan permukaan yang lebih halus, stainless steel dapat mengalami proses cold rolling, yaitu proses ini dilakukan pada suhu kamar dan meningkatkan kekuatan serta kekerasan material. Selanjutnya, proses ke-9 adalah proses finishing. Tahap akhir adalah proses finishing yang meliputi berbagai metode seperti polishing, brushing, dan coating untuk mendapatkan tampilan akhir yang diinginkan serta meningkatkan ketahanan korsi. Produk akhir kemungkinan dipotong sesuai ukuran dan dikemas untuk didistribusikan. Polishing sendiri itu berarti penghalusan, jadi setelah barang itu jadi dipolis, dihaluskan. Brushing, dan coating. Coating sendiri adalah pelapisan. Jadi untuk mendapatkan material atau bahan yang kita inginkan, 3 proses ini sangat membantu. Yang ke-10 ada inspeksi dan pengujian. Sebelum dikirim ke pelanggan, produk stainless steel menjalani berbagai inspeksi dan pengujian untuk memastikan kualitas spesifikasi telah terpenuhi. Pengujian meliputi uji mekanis, ketahanan korsi, dan analis kimia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahaya-bahaya apa dalam penggunaan stainless steel sehari-hari. Tentu stainless steel itu bahan yang sangat berguna. Meskipun stainless steel sangat dianggap sebagai bahan yang relatif aman dan tahan lama, terdapat beberapa bahaya yang terkait dengan penggunaannya. Berikut adalah bahaya aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, bahaya paparan logam berat. Beberapa jenis stainless steel mengandung logam berat seperti nikel, kromium, molybdenum dalam jumlah tertentu. Paparan berlebih terhadap logam-logam ini dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa individu yang sensitif. Penggunaan bahan stainless steel dapat aplikasi yang melibatkan kontak langsung dengan kulit, terutama jika
terjadi gesekan dan aus, dapat meningkatkan resiko alergi. Yang kedua adalah resiko kontaminasi. Meskipun stainless steel dikenal karena ketahanannya terhadap korozisi, jika terpapar pada lingkungan yang sangat asam atau basah, atau jika terjadi kontak dengan bagian tertentu, bisa terjadi kontaminasi. Ini bisa berbahaya jika stainless steel digunakan dalam aplikasi yang melibatkan penyimpanan dan atau pemrosesan bahan makanan atau kimia. Yang ketiga adalah bahaya pada proses manufaktur atau proses pembuatan. Selama proses pembuatan dan pemrosesan stainless steel ada resiko terpapar debu logam, gas atau uap yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Ini terutama berlaku untuk pekerja-pekerja di pabrik-pabrik logam atau fasilitas yang menggunakan stainless steel dengan bahan baku. Untuk mengurangi bahaya ini, biasanya perusahaan-perusahaan akan menyediakan masker khusus dan juga suplemen seperti susu atau obat-obat lainnya untuk mengurangi resiko terpapar debu logam stainless steel. Yang keempat adalah resiko cacat produksi. Jika stainless steel mengalami cacat produksi seperti retak, keretakan, atau kecacatan struktural lainnya, ini dapat mengurangi kekuatan dan keandalan material. Produk-produk yang terbuat dari stainless steel yang cacat dapat menjadi bahaya potensial, terutama jika digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan struktural yang tinggi seperti konstruksi bangunan atau kendaraan. Yang ketiga adalah bahaya pemrosesan panas. Proses pemrosesan panas seperti pengelasan atau pemotongan stainless steel dapat menghasilkan panas, percikan logam atau uap yang berpotensi menyebabkan luka bakar atau kerusakan pada mata dan kulit. Pengguna yang bekerja pada alat atau dengan alat dan proses pemrosesan panas harus memakai pelindung yang sesuai untuk mencegah cedera terjadi. Selanjutnya adalah karakteristik stainless steel, perbandingan stainless steel dengan bahan lain, dan pemilihan bahan stainless steel yang tepat. Komposisi bahan stainless steel. Yang pertama adalah kandungan kromium. Stainless steel mempunyai kandungan kromium yang tinggi, memberikan ketahanan terhadap korosi dan oksidasi, menjadikan cocok untuk lingkungan yang keras. Yang kedua adalah kandungan nikel. Kandungan nikel dalam stainless steel memberikan ketahanan terhadap suhu tinggi dan rendah, menjadikannya pilihan yang ideal untuk suhu-suhu yang ekstrim. Yang ketiga adalah kekuatan magnetik atau kekuatan mekanik. Stainless steel memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, menjadikannya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan yang baik. Ini seperti yang tadi, jenis-jenis stainless steel. Austenitic stainless steel. Jenis ini merupakan kandungan kromium, nikel, dan nitrogen. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tahanan korosi dan suhu ekstrim. Yang ketiga adalah ferritic stainless steel. Stainless steel jenis ini kandungan kromium tinggi, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi magnetik. Yang ketiga adalah martensitic stainless steel. Jenis ini memiliki sifat keras dan tahan terhadap korosi, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekerasan dan ketahanan terhadap aus. Ini adalah aplikasi-aplikasi stainless steel. Yang pertama adalah industri kimia. Stainless steel digunakan dalam peralatan kimia karena ketahanan terhadap korosi oleh berbagai zat kimia. Yang kedua adalah industri makanan dan minuman. Karena sifatnya yang higienis dan tahan terhadap korosi, stainless steel sering digunakan dalam peralatan makanan dan minuman. Yang ketiga adalah konstruksi. Stainless steel digunakan konstruksi bangunan dan jembatan karena kekuatan mekanik dan ketahanannya terhadap cuaca. Ini
Ini adalah kelebihan-kelebihan dari stainless steel. Yang pertama adalah tahanan terhadap korosi, kekuatan mekanik, dan higienitas. Stainless steel memiliki ketahanan yang tinggi terhadap korosi, menjadikannya pilihan utama untuk lingkungan yang korosif. Selanjutnya adalah kekuatan mekanik. Dibandingkan dengan bahan lain, stainless steel memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, menjadikannya pilihan yang tahan lama. Higienis, sifat non-poros dan mudah dibersihkan membuat stainless steel cocok untuk aplikasi yang membutuhkan standar kebersihan tinggi. Ini adalah beberapa keterangan jika perbandingan stainless steel dengan bahan lain. Yang pertama adalah perbandingan dengan karbon steel. Ketahanan terhadap korosi. Berbeda dengan karbon steel, stainless steel memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap korosi, menjadikannya pilihan yang lebih tahan lama. Selanjutnya adalah kekuatan mekanik. Stainless steel memiliki kekuatan mekanik yang lebih tinggi daripada karbon steel, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan ekstra. Yang ketiga, harga. Meskipun lebih mahal daripada karbon steel, stainless steel memiliki umur pakai yang lebih panjang, meski membuatnya lebih ekonomis dalam jangka panjang. Perbandingan dengan baja tahan karat. Kandungan kromium. Pertama, kandungan kromium dalam stainless steel kandungan kromium dalam stainless steel lebih tinggi daripada baja tahan karat, memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap korosi. Yang kedua adalah kekuatan mekanik. Stainless steel memiliki kekuatan mekanik yang lebih tinggi daripada baja tahan karat, menjadikannya pilihan yang lebih lama. Untuk aplikasi sendiri, baja tahan karat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tampilan estetis. Sementara stainless steel lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan mekanik. Perbandingan dengan baja galvanis. Ketahanan terhadap korosi. Yang pertama, stainless steel memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap korosi daripada bahan galvanis, menjadikannya pilihan yang lebih tahan lama. Yang kedua adalah kekuatan mekanik. Atau stainless steel memiliki kekuatan mekanik yang lebih tinggi daripada baja galvanis, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan ekstra. Selanjutnya ada harga. Meskipun lebih mahal daripada baja galvanis, umur pakai stainless steel yang lebih panjang membuatnya lebih ekonomis dalam jangka yang lebih panjang. Ini adalah SWOT, analisis stainless steel. Yang pertama adalah kita membahas kekuatan dari stainless steel itu sendiri. Yang pertama adalah tahan terhadap korosi, kekuatan mekanik tinggi, dan higienis. Yang kedua adalah W atau weakness atau kelemahan. Harga relatif lebih tinggi daripada bahan lainnya dan sulit untuk dilas. Terus untuk O atau opportunities atau peluang, peningkatan permintaan akan material tahan lama dan higienis, pengembangan teknologi produksi yang lebih efisien. Yang ketiga adalah ancaman atau threat, persaingan harga dari bahan-bahan alternatif, fluktuasi harga, dan bahan baku. Dari analisis tersebut, kita bisa melihat bahwa stainless steel masih cukup diminati, walaupun beberapa kemajuan teknologi bisa menutupi beberapa kekurangan dari stainless steel itu sendiri. Untuk pemilihan bahan stainless steel yang tepat, yang pertama, lingkungan korosif. Stainless steel cocok digunakan untuk lingkungan yang korosif seperti pabrik, kimia, dan petrokimia. Yang kedua adalah aplikasi higienis. Dalam industri makanan dan minuman, stainless steel digunakan karena sifatnya yang higienis dan mudah dibersihkan. Yang ketiga adalah kebutuhan kekuatan mekanik tinggi. Dalam konstruksi bangunan dan jembatan, stainless steel digunakan karena kekuatan
mekaniknya yang tinggi. Selanjutnya adalah pertimbangan biaya dan umur pakai. Total cost of ownership. Meskipun harga stainless steel lebih tinggi, umur pakainya yang lebih panjang membuatnya lebih ekonomis dan dalam jangka panjang. Perhitungan umur pakai. Dengan mempertimbangkan biaya perawatan, penggantian, stainless steel dapat menjadi pilihan yang lebih tepat untuk lebih hemat biaya dalam jangka yang panjang. Selanjutnya adalah efisiensi produksi. Penggunaan stainless steel dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya perawatan, mengimbangi investasi awal yang lebih tinggi. Ini adalah rekomendasi untuk pemilihan bahan-bahan stainless steel. Yang pertama adalah sesuaikan dengan lingkungan. Pilih jenis stainless steel yang sesuai dengan lingkungan aplikasi untuk memaksimalkan ketahanan terhadap korosi. Yang kedua adalah perhitungan cost tool atau perhitungan total cost. Lakukan perhitungan total cost of ownership untuk membandingkan biaya penggunaan stainless steel dan bahan lain. Yang ketiga adalah konsultasi dengan ahli. Dalam pemilihan bahan untuk aplikasi khusus, konsultasikan dengan ahli material untuk memastikan pemilihan yang tepat. Yang selanjutnya adalah implementasi stainless steel. Yang pertama adalah penerapan dalam industri. Contoh penggunaan stainless steel adalah industri makanan, konstruksi, dan kimia. Yang kedua adalah keuntungan jangka panjang. Ilustrasi manfaat penggunaan stainless steel dalam jangka panjang termasuk efisiensi, keandalan, dan biaya dalam total pemilikan. Yang ketiga adalah kesimpulan, penekanan pada manfaat jangka panjang dari pemilihan stainless steel yang tepat untuk berbagai aplikasi. Di sini adalah istilah atau definisi lain adalah standar metalurgi korosi dari ASM, International dan National Association of Corrosion Engineer atau NACE. Kata-kata yang umum digunakan dalam menangani pengelasan stainless steel. Yang pertama adalah pemotongan busur karbon udara dalam CaC-A, sebuah variasi proses pemotongan bahan karbon yang menghilangkan logam cair dengan jet udara. Selanjutnya adalah stainless steel austenite. Stainless steel yang mengandung kromium, nikel, dan kadang mangan yang menghasilkan austenite. Austenite adalah fase non-magnetik baja FCC struktur atau phase centering substruktur atau Gannet well. Fusion well dibuat tanpa filter metal. Logam dasar adalah logam atau paduan yang dilas. Pemotongan busur karbon CaC. Proses pemotongan busur yang menggunakan elektroda karbon. Carburizing flame. Gas oxy-fuel mengurangi gas di mana ada kelebihan gas bahan bakar sehingga menjadi zona karbon yang membentang di sekitar dan di luar kerucut. Cold crack adalah retak yang berkembang setelah solidifikasi selesai. Cacat atau diskontinuitas yang secara alami atau efek akumulasi, misalnya retak total, membuat bagian atau produk tidak dapat memenuhi standar atau spesifikasi minimum yang berlaku. Istilah ini menentukan penolakan. Crater crack adalah retak yang terbentuk di kawah atau ujung maniklas, biasanya berupa retak panas. Delay crack adalah istilah yang tidak standar untuk retak dingin yang disebabkan oleh embedment hidrogen. MIG welding adalah istilah yang tidak standar untuk pengelasan busur gas logam. Diskontinuitas adalah interupsi struktur material seperti kurangnya homogenitas pada karakteristik mekanis, metalurgi, atau fisiknya.
Diskontinuitas tidak harus cacat. Consumable insert, logam pengisi yang ditempatkan pada dasar sebelum pengelasan dan dimaksudkan untuk benar-benar menyatu ke dalam dasar untuk menjadi bagian dari pengelasan. Korosi, menurunnya daya tahan logam terhadap reaksi kimia atau elektrokimia pada lingkungan. Selanjutnya, pengeceran adalah perubahan komposisi kimia dari logam pengisi pengelasan yang disebabkan oleh campuran logam dasar atau logam las sebelum pada manik las. Selanjutnya adalah pitting korosi. Korosi terlokalisasi terjadi pada rongga atau lubang. Elektroda adalah komponen sirkuit listrik yang berakhir pada busur, terak konduktif cair atau logam tidak mulia. Duplex stainless steel. Stainless steel yang mengandung kromium plus elemen paduan lainnya dirancang untuk menghasilkan struktur duplex pada suhu kamar campuran austenitic dan ferrit, austenitic dan martensit, dan lain-lain. Ferrit, fasa magnetik baja dengan body centered cubic struktur. Ferrit number atau Fn, sebuah nilai standar yang menentukan kandungan ferrit dari logam las stainless steel austenitic. Logam pengisi, logam atau paduan yang akan ditambahkan dalam sambungan las. Fusion zone adalah area logam dasar dilebur seperti yang ditentukan pada penampang lasan. Flux core arc welding atau FCAW, proses pengeluasan busur yang menggunakan busur antara elektroda pengisi kontinu dan daerah pengelasan. Proses ini digunakan dalam melindungi gas dan flux yang terkandung di dalam elektroda terbular dengan atau tanpa perisai tambahan dari gas yang didukung secara eksternal. Electron beam welding atau EBW, proses pengelasan yang menghasilkan fusi atau koalescensi dengan balok terkonsentrasi, terutama terdiri dari elektron berkecepatan tinggi yang menimpa sendi. Ferritic stainless steel, stainless steel yang mengandung kromium dan sering molybdium yang menghasilkan ferrit. Fusion welding, setiap proses pengelasan yang menggunakan fusi logam dasar membuat lasan. Hilliard welding, istilah yang tidak standar untuk las busur tungsten gas. GMAW atau proses pengelasan busur yang menggunakan busur antara elektroda logam pengisi kontinu dan kolam las. Proses ini digunakan dengan perisai dari gas yang disediakan secara eksternal. Zona yang terkena panas atau HAS, bagian logam dasar yang sifat magnetik atau mikrostrukturnya telah diubah oleh panas pengelasan. Retak panas adalah retak terbentuk pada suhu di dekat selesai pemadatan. Gas inert adalah gas yang biasa digabungkan secara kimiawi dengan bahan. Laser beam cutting LBC, proses pemotongan thermal yang menurunkan logam dengan melelehkan atau menguap lokal dengan panas dari sinar laser. Martensit adalah fasa keras dan rapuh dari baja yang body centered tetragonal atau BCT struktur. Pemotongan gas oksiful OFC, sekelompok proses pemotongan oksigen yang menggunakan panas dari nyala gas api oksiful. Pengelasan busur tungsten atau GTAW, proses pengelasan busur yang menggunakan busur antara elektroda tungsten tidak dapat dikonsumsi dan kolam las. Proses ini digunakan untuk shedding gas. Korosi intergranular adalah korosi yang terjadi sepanjang batas butir dengan sedikit seragam pada butir-butir sekitarnya. Hidrogen crack adalah istilah lain dari crack dingin. Suhu interpas dalam lasan multipas, suhu area lasan antara lintasan las. Laser beam welding atau LBW, sebuah proses pengelasan yang menghasilkan fusi
dengan panas dari sinar laser yang menimpa sendi. Stainless steel martensitic. Stainless steel yang mengandung kromium dan karbon yang menghasilkan martensitic. Pengelasan oksi-full atau OVW. Sekelompok proses pengelasan menghasilkan fusi atau koalesensi benda kerja dengan memanaskan api gas oksi-full. Terima kasih, begitu penjelasan dari saya tentang stainless steel. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah-salah kata atau salah materi, mohon maaf. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya. Assalamualaikum.